Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas bagaimana teknik untuk membuat rancangan atau kerangka dari sebuah buku, dan kemudian agar kita bisa membuat daftar isi secara otomatis tanpa harus mengetikkan lagi daftar isinya, kemudian tanpa harus menyesuaikan dengan nomor halaman di mana sebuah judul ataupun subjudul diletakkan. Yaitu tentunya kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Silakan menggunakan Microsoft Word versi apa saja, yang mulai dari versi, saya sarankan dari versi 2013, 2016 ya, 2000 atau mungkin juga bisa 2010 salah. Jadi kenapa harus membuat daftar isi ataupun rancangan kerangka seperti ini? Ya, yang pertama tentunya agar kita bisa membuat daftar isinya secara otomatis. Kemudian setiap kita melakukan perubahan terhadap beberapa halaman atau nomor halaman, kita dapat langsung melakukan update dan dengan satu kali klik ya, tinggal update, nomor halamannya akan update otomatis tanpa harus kita melihat nomor halamannya di mana gitu. Dia akan menyesuaikan dari halamannya itu. Kemudian keuntungannya juga nanti jika kita buat dalam bentuk PDF gitu ya, ataupun dalam Word pun juga bisa. Nanti akan ada navigasi ya yang bisa digunakan oleh pembaca untuk menuju ke salah satu judul ataupun subjudul tanpa harus scroll ke bawah, tinggal klik pada sebuah judul, dia akan pembaca akan diarahkan ke judul yang diinginkan. Itu. Jadi selain itu juga akan membuat kita lebih teratur dalam merancang atau membuat sebuah buku misalnya nanti, atau membuat makalah, membuat skripsi tentunya untuk mahasiswa. Oke, kita mulai. Nah, yang harus disiapkan terlebih dahulu adalah kerangka ya. Rekan-rekan sekalian harus buat terlebih dahulu kerangka dari makalah skripsi. Ini saya ambil dari sebuah proposal penelitian mahasiswa. Saya ambil dari daftar isinya, namun ini sebenarnya bukan daftar isi. Ya, silakan diketikkan. Ini adalah judul-judul dan beberapa subjudul, kemudian ada sub dari subjudul lagi yang akan kita buat di beberapa halaman nantinya. Dan di dalam misalnya latar belakang ini nanti akan ada beberapa teks nanti. Nah, namun yang kita ambil adalah judul-judulnya saja. Ya, judul dan subjudulnya saja. Nah, dengan adanya kerangka ini ya, sebenarnya lebih baik dibiasakan untuk membuat skripsi ya, yang lebih khususnya dibuat dulu kerangkanya ya. Ini bisa diambil dari panduan penelitian, panduan pembuatan skripsi ya, dia dituliskan dulu kerangkanya seperti ini ya. Nah, dibuat dalam file yang kalian buat sendiri, bukan file yang dibuat oleh orang lain kemudian dimodifikasi. Nah, itu akan berdampak nanti bisa dilihat itu nanti di filenya itu buatan siapa, bukan buatan dari kalian gitu. Nah, setelah kita membuat kerangka ini ya, kalian bisa buat diketik ulang ya, atau mengambil dari panduan penelitian. Nah, setelah diketik ya, kita akan menandai ya setiap judul maupun subjudul. Nah, di sini
kita di dalam daftar isi biasanya kita akan ada derajatnya. Kita lihat di sini. Sini nggak ada daftar isi. Ini kita lihat daftar isi. Nah, ini misalnya ada dokumen. Biasanya di dalam daftar isi itu ada derajat-derajatnya. Tunggu sebentar. Nah, ini ada penelitian juga. Nah, di dalam deskripsi ada derajat-derajatnya nih. Nah, ini derajat pertama yang paling kiri, kemudian derajat kedua, ya, dan ada derajat ketiga, atau kayak sepertinya nggak ada lagi ya derajat yang ketiga. Jika dibutuhkan mungkin bisa juga ketiga. Nah, jadi jadi di dalam pembuatan kerangkanya ini juga, dan agar bisa dibuat daftar isinya, tentunya kita harus menandai dulu ya derajat setiap derajatnya. Yang ini nanti akan kita buat untuk derajat pertama, untuk judul, bab 1, bab 2, dan bab 3 nanti ya. Ini derajat pertama, kemudian subjudul akan ada di derajat kedua, dan sub dari subjudul akan menggunakan derajat ketiga. Nah, nanti akan ada dua cara untuk membuat derajatnya, menandainya ya sesuai dengan stylenya gitu. Nah, kita blok dulu ya, kita tandai dulu yang untuk judulnya, judul bab, misalnya ini, dan daftar pustaka juga sama. Nah, untuk membuatnya kita bisa menggunakan dua cara sebenarnya. Yang pertama adalah heading. Kita buat cara yang pertama dulu ya. Kita bisa langsung gunakan yang sudah disiapkan oleh Microsoft Word. Nah, kita bisa menggunakan heading ini. Namun sebelum kita menggunakan heading satu ini, kita modify terlebih dahulu. Klik kanan di sini, kemudian modify. Ya, modify. Kemudian sesuaikan dengan format dari panduan penelitian. Ya, biasanya mungkin bisa menggunakan Time News Roman atau Bookman. Ya, saya bisa gunakan Time News Roman dulu. Kemudian ukuran hurufnya 12. Ya, kemudian bold tentunya. Ya, dan warnanya tentunya menggunakan warna yang hitam saja. Nah, biasanya kalau judul bab diletakkan pada posisi center. Pilih ini. Nah, itu sepertinya cukup. Saya klik OK. Nah, saya klik heading satunya. Tinggal klik heading satu di sini. Nah, untuk judulnya sudah menyesuaikan dengan style dari heading satu. Ini belum saya enter sepertinya. Nah, ya. Nah, gitu. Jadi setiap judul dengan derajat pertama akan menggunakan heading 1. Nah, untuk subjudul, misalnya ini kita blok dulu. Subjudul. Nah, saya ambil yang pertama aja dulu. Subjudul, misalnya yang ini. Nah, menggunakan heading 2. Ya, heading 2. Heading 2 yang disiapkan, nah bentuknya seperti ini. Jadi kita juga harus memodifikasinya dulu. Heading 2 menggunakan ya fontnya tetap sama, ukurannya juga 12, bold, dan black juga ya. Tergantung nanti bold atau enggak, tergantung dari paduannya. Kalau biasanya sepertinya masih bold. Ya, kemudian posisinya tentu saja di sebelah kiri subjudul. Jadi oke. Klik oke. Nah, baru kita klik heading 2-nya. Klik. Ya udah. Nah, untuk yang berikutnya, yang subjudul berikutnya tinggal klik saja heading 2. Tanpa perlu memodifikasi lagi. Ini juga.
tanpa harus memodifikasi heading 2-nya. Oke. Nah, setelah ditandai seperti ini, biasanya bentuknya akan di samping kiri ini akan ada tanda seperti ini ya. Ya, kalau jika sudah ditandai. Nah, ini jika sudah ditandai seperti ini, kita sudah bisa menginputkan atau membuat daftar isinya ya. Misalnya di sini. Jadi untuk membuat daftar isinya sangat mudah. Klik reference. Ya, agak lama nih. Nah, kemudian gunakan table of content. Ya. Bisa, jadi tinggal pilih bentuknya seperti apa. Nah, sesuai dengan heading 1, heading 2, heading 3. Namanya dia ini sama aja sih sebenarnya. Cuma beda judul aja. Ini juga ya, ini manual. Jadi yang kita gunakan adalah keduanya, yang 1 atau 2, tinggal pilih aja. Saya tinggal klik ya. Nah, ini udah otomatis dibuat. Nah, untuk konten, saya biasanya ada konten ini kita hapus saja ya. Tengahnya kita sesuaikan posisinya di tengah yang menggunakan align center, kemudian tinggal tuliskan aja daftar isi ya. Kemudian atau jika nggak mau berubah nanti isinya kita hapus ya. Kita hapus kemudian kita hapus kemudian kita buat di atasnya daftar isi ya, di atasnya. Di luar dari daftar ini, daftar isi. Kemudian tambahkan diubah lagi bentuknya menjadi misalnya nggak usah di sini ya, kita tinggal nggak usah di sini sih sebenarnya, tinggal copy aja di ini semua, harusnya kita buatnya di sini tadi nih. Nah gitu ya. Nah gitu. Nah namun ini di blok, jangan lupa di blok untuk isi dari headingnya ini jangan sampai di terblok seperti ini, harus menggunakan yang normal nantinya. Nah ini sepertinya udah. Saya coba update ya, ini posisi halamannya pun udah berubah tentunya. Yang tadi masih di halaman 1 semua, kita coba update. Nah tinggal update-nya, kalau nggak ada perubahan isi dari setiap judul, kita tinggal klik kanan bisa ya, atau klik di sini, kemudian bisa update nomornya saja ya, nomor halamannya saja, atau mungkin jika ada penulisan atau penambahan judul, kita bisa tambahkan update entire table gitu. Nah ini nomor halamannya udah berubah, tadi cuma 1 aja gitu ya. Nah, tinggal nggak sulit buatnya ya, cuma sebentar ya, beberapa menit saya udah bisa langsung buat selesai membuat daftar isi itu. Nah kemudian di sini klik view, klik view sini, kemudian tampilkan navigation pane. Nah di navigation pane-nya sudah kelihatan semuanya. Kita bisa menggunakan ini untuk menuju ke salah satu judul. Nah kemudian navigation pane ini juga
sebelum kalian membuat ataupun membuat daftar isi tadi, nah, kalian juga bisa memastikan udah benar nggak bentuk dari daftar isinya. Kalau yang seperti ini udah benar, nah, ya udah benar. Namun masih ada sebenarnya masih ada satu kesalahan sih yang kita buat di sini, yaitu sub dari subjudulnya belum kita tandai. Nah di sini kita coba tandai, ya kita coba tandai untuk sub dari subjudulnya. Yang ini 1, 2, kemudian 3, 4. Ya. Nah, kita tandai kembali ke home. Kemudian untuk sub dari sub kita gunakan heading 3. Ya, heading 3 di sini. Ya, heading 3. Kemudian kita modify terlebih dahulu. Heading 3 kita modify gunakan time news roman dan 12 ya, kalau bold bisa bikin bold, saya bikinnya nggak usah bold aja. Kemudian karena dia akan geser, kalau dia akan geser ke kanan sedikit, ya misalnya di dalam, bukan di daftar isinya, di dalam penulisan di bab-bab masing-masing babnya, kita bisa gunakan format kemudian tabs-nya, ya. Bukan di paragrafnya, ya di paragrafnya untuk indentasinya. Jadi bisa tambahkan indentationnya yang di sebelah kiri, tambahkan sekitar berapa gitu. Jadi dia akan geser ke kanan sedikit, ya. Di dalam penulisannya akan geser ke kanan. Nah, mungkin 0,2 inci kita coba buat 0,2 inci dulu. Oke. Kemudian klik oke. Tuh. Dan baru kita tandai heading 3. Nah, itu belum, warnanya belum saya modify. Ini warnanya warna hitam. Oke. Ya. Nah, ada menyesuaikan. Yang ini juga ngikut nih jadinya. Ya, saya enter dulu. Nah, saya ini ngikut nih. Harusnya dia menggunakan heading 2. Tuh. Nah, ya. Nah, ini baru udah yang benarnya. Nah, kita coba update apakah style dari daftar isinya sudah sesuai. Kita klik di sini, update entire table. Nah, untuk yang ke sub dari subbabnya udah mengikuti posisi lebih menjorok ke kanan tadi. Nah, jadi yang daftar isinya ini, ya ini isi dari buku ataupun makalahnya atau skripsi gitu ya. Ini kerangkanya. Ini tinggal tambahkan ya daftar tabelnya apa, nanti tinggal klik enter bawah, kemudian ini saya enter juga ya. Kalau mau enternya langsung ke satu halaman tinggal klik Ctrl enter. Nah, dia langsung ke halaman yang baru. Itu pun juga dengan bab 1 nanti, kemudian bab 2 dan bab 3, kemudian terakhir daftar pustaka. Nah, walaupun ini nomor halaman yang belum dibuat, ya nomor halaman yang belum dibuat, namun dia akan daftar isinya akan menyesuaikan dengan nomor halaman secara default. Nah, ini saya update lagi, klik di sini, kemudian update entire page nomor only aja ya, karena kita nggak ada melakukan perubahan terhadap judul-judulnya, nggak ada perubahan atau penambahan. Nah, nomornya sudah otomatis terupdate. Gitu.
Ya mudah ya. Ya cuma beberapa menit ya selesai. Gitu. Ya, namun kalau jangan lupa ya di dalam pembuatan daftar isi seperti ini jangan lupa saat melakukan perubahan terhadap judul ataupun menghapus salah satu judul itu harus lakukan update kemudian update entire table jika sebaiknya. Karena kadang kalau kita menghapus judul yang sudah ditandai dengan heading ini, kadang terjadi error di sininya. Itu kadang cukup, namun errornya itu nggak kelihatan tuh pada saat kita ngeprint. Ya, kelihatannya pada saat dijadiin PDF nanti taunya error. Saat kita ngeprint taunya error. Tapi kita nggak ingat, ya kita lupa tidak memperhatikan itu ya pada saat ya, mengumpulkan tugas atau mengumpulkan skripsinya. Jadi kesalahan jadinya ya. Jadi ini cara pertama, namun selain dengan cara yang tadi, sebenarnya kita juga bisa menambahkan atau membuat heading kita sendiri ya, atau style kita sendiri di sini. Nah, kalau tadi kita menggunakan heading yang sudah ada, kemudian kita tandai dengan heading itu. Nah, namun kita juga bisa sebenarnya membuat heading kita sendiri. Di sini saya taruh di kursornya di sini dulu aja. Ya. Kemudian klik di sini, kemudian bisa kita create style. Ya, kemudian klik modify ya. Nah, headingnya ini mau berdasarkan harus dibuat dulu namanya. Misalnya judul ya, kita mau buat heading seperti heading 1 tadi. Kemudian mau ukurannya seperti apa ya, kita mungkin kita mau buat penandanya ini stylenya terus nggak mau mengubah style yang sudah ada di sini mungkin ya. Ya tinggal buat seperti ini, kemudian buat judul, kemudian tinggal ubah formatnya seperti apa. Ya, kalau saya formatnya seperti ini, saya ganti aja misalnya bookman, misalnya ada bookman all style misalnya ya, ukuran 12 bold, kemudian di tengah tetap di tengah. Mungkin berbeda di fontnya mungkin. Nah, judul kemudian karena dia mau menggunakan navigation nanti, kita harus menggunakan heading 1. Jadi dia harus style based on heading 1 agar nanti bisa masuk ke dalam navigasi dan bisa dibuat daftar isinya. Gitu. Oke. Judul di sini following paragraph. Oke. Benar. Oke, tinggal langsung klik. Oke. Nah, di sini udah ada judul ya. Sudah ada judul. Oke. Kemudian mungkin di subbab, nah di subbab misalnya subbab yang bab 1. Nah, kita klik di sini, create style, kemudian modify subbab 1. Nah, kemudian ini style based on heading 2 saja kita buat. Ya. Dan klik mau sesuaikan formatnya, misalnya ini bedanya bookman all style 12 bold, kemudian di kiri tetap. Kemudian klik oke. Ya. Tinggal ini udah ada subbab, nah kita tandai aja langsung subbab. Kemudian yang ketiga ada sub dari subbabnya di sini. Ya. Kita buat lagi create style, kemudian modify subbab 2. Ya.
Nah, yang saya ganti cuma huruf fontnya saja ya, fontnya. Kemudian formatnya ini udah menyesuaikan yang tadi. Tapi kalau belum dibuat formatnya ya harus dibuat terlebih dahulu tadi ya. Ada indentansi ya. Gunakan mungkin tambah 3 misalnya agak biar lebih menjorok ke kanan. Oke. Oke gitu. Nah, yang ini udah dibuat setiap stylenya, tinggal nandai aja. Ditandai. Oh iya, satu persatu ya, karena saya udah enter tadi. Nah, ini judul, kemudian ini juga judul. Biasanya kan seperti ini nih, Kak. Sering kalau kita nggak buat kerangkanya terlebih dahulu, kita harus satu persatu tuh. Satu persatu menandainya. Nah, kalau kita buatnya kerangkanya dulu, kita bisa langsung menandainya sekaligus seperti tadi yang sudah kita lakukan. Nah, ini subbab udah ya. Bab 2. Bab 2 ini subbab 1. Bab 1 ini sub bab 1. Ini juga sub bab 1. Ini sub bab 1. Hop. Bentar, saya enter dulu. Ini kok enggak, padahal sudah subbab 1 nih. Saya judul, saya bold aja lah. Kadang juga sering ada masalah gitu, jadi lakukan secara manual aja sih. Ini subbab 2. Udah, ini juga subbab 2. Oke. Ya. Ini udah. Daftar pustakanya gunakan judul. Nah, jadi dia akan menyesuaikan dengan format dari stylenya yang ini. Gitu ya. Nah, kita coba gunakan apakah bisa langsung daftar isinya. Ya, daftar isi, saya enter. Kemudian saya reference table of content. Saya coba dulu ya. Nah, bisa juga. Ya, jika mau menggunakan ini tinggal dihapus. Mau menggunakan style yang berbeda gitu. Nggak mau menggunakan mungkin nggak headingnya mau digunakan untuk yang lain misalnya. Kemudian mau ada format untuk tulisan yang lain ada lagi ya. Tapi nggak mau merusak format heading 1, 2, 3 yang digunakan untuk skripsi misalnya. Ya. Jadi tinggal tambahin aja style yang baru. Misalnya untuk makalah menggunakan style ini, skripsi menggunakan yang panduannya ada lagi. Atau mungkin ada artikel ilmiah yang mengharuskan membuat style tertentu. Ya tinggal tambahin menggunakan style ini. Gitu. Jadi nggak merusak, misalnya buat skripsi ya stylenya nggak berubah jadinya. Kalau kita ubah heading 1, 2, 3 untuk skripsi ya nanti pada saat kalian membuka skripsi stylenya takutnya akan berubah lagi. Itu. Ya, jadi ini mudah ya, nggak terlalu sulit untuk membuat daftar isinya. Namun nanti pada saat membuat isi dari teks, nah masing-masing teksnya misalnya seperti ini, ya jangan lupa pada saat enter sini enter, jangan lupa menandai setiap. Nah ini kan masih subbab nih, nggak mungkin pakai subbabnya.
gunakan klik normal. Nah, baru mengetikkan ini adalah isi dari bab. Nah, kalau enggak, nanti akan seperti ini. Saya enter, ini adalah isi bab. Nah, gitu. Ini adalah isi bab. Dia akan, nih saya copy lagi. Nah, dia akan ikut nih di sini. Di headingnya juga ada. Di navigasinya ada. Nah, saat kita mengupdate ini, mengupdate daftar isinya, apalagi kalau page number only mungkin nggak akan masalah. Saya coba oke. Nah, nggak ada. Namun pada saat kita mengupdate secara entire table, semuanya ngikut gitu isinya. Makanya kita harus pada saat ngetik ya, setiap mengetikkan misalnya latar belakang ya tinggal diklik aja ya, kemudian gunakan normal gitu ya, normal. Nah, tinggal atur ini yang di sini menggunakan paragraf desain. Paragrafnya apa ya, menggunakan enter ataukah ini ya, kemudian space-nya seperti apa ya, 1 gitu. Nah ya, nah tinggal setelah ini ya, selain itu ya, untuk ngeceknya ya dari sini juga sih, untuk daftar isinya tadi. Cek di sini kalau headingnya udah benar nih, headingnya udah benar, nggak ada teks-teks lain yang mengikut, itu berarti daftar isinya nanti akan sesuai gitu. Jadi untuk ngeceknya dari navigasinya ini. Jadi untuk membuka navigasi tinggal view, kemudian tampilkan. Oke. Itu ya, sepertinya itu yang dua cara yang bisa kita gunakan untuk membuat kerangka penelitian, kerangka skripsi, kemudian agar kita dapat membuat daftar isi secara otomatis ya. Mudah ya, nggak sulit. Ya silakan dicoba di komputer ataupun laptop masing-masing. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.